Hari Jumat kemarin bisa jadi hari Jumat yang menguras emosi dan menebar debar-debar adrenalin bagi Ustadz Solmed. Bagaimana tidak? Tepat di hari Jumat tanggal 4 Mei kemarin, April Jasmine sang istri akhirnya melahirkan anak kembar laki-laki mereka lewat operasi sesar yang diwarnai momen demi momen tegang. Pasalnya, hingga menit-menit terakhir jelang kelahiran, kedua bayi kembar April dan Ustadz Solmed dinyatakan mengalami kekurangan berat badan, hingga beresiko untuk dilarikan ke ruang Neonatal Intensive Care Unit atau NICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Tak ayal, Ustadz Solmed pun mendadak diserang panik. Pertama-tama saya mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, atas kelahiran putra-putra kami pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018. Ini yang pertama. 12.35. Berarti ini yang kedua nih? Iya, ini yang kedua. Alhamdulillah. Ini ada foto di saat saya, istri, dan dokter Anggia sedang berkonsultasi. Tadi informasinya tuh dak-dikduk lah dokter ya. Sempat secara penglihatan teknologi. Iya betul. Itu waduh, di bawah berapa? Kurang lebih berapa dokter beratnya? Dari pemeriksaan USG terakhir itu si kembar itu beratnya yang pertama 2,2, yang kedua 2,3. Masya Allah. Jadi dengar itu, waduh, saya langsung, karena udah bayangannya dokter udah apa? NICU ya? Betul. Uniknya menghadapi situasi tegang, proses lahiran bayi kembar Ustadz Solmed dan April pun diwarnai hikmah keajaiban doa. Pasalnya menghadapi situasi sulit hingga sempat menangis, Ustadz Solmed pun khusyuk memanjatkan sederet doa menciptakan pemandangan haru. Pasalnya Ustadz Solmed terus berdoa sambil mengelus dan mencium perut April seolah-olah berbisik dan memperdengarkan calon bayi mereka dengan lantunan doa hingga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayi kembar mereka terlahir ke dunia dengan selamat tanpa harus dilarikan ke ruang NICU. Ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ayah, mak, doain ya. Ke ruang operasi doain biar bayinya sehat, kuat. Amin. Amin. Iya, siap. Iya, mau ketemu dokter April. Siapa yang tidak nangis kan? Calon ayah, calon ibu tentu sedih sekali. Tapi semuanya karena doa dan ikhtiarnya dokter juga tentunya. Ya, alhamdulillah. Kau kini telah hidup. Dan mengejutkan, doa dan air mata Ustadz Solmed itu pun seolah dijabah membalik titik kritis menjadi momen bahagia. April sukses menjalani operasi sesar yang berjalan dengan mulus dan melahirkan bayi kembar laki-laki yang disambut dengan haru luar biasa oleh Ustadz Solmed. Karena untuk pertama kalinya Ustadz Solmed bisa menyaksikan kelahiran sang buah hati dan menemani April melewati masa-masa sulit persalinan.
Uniknya, karena melewati momen demi momen menegangkan dan menguras emosi, sampai-sampai Ustadz Solmed pun belum siap untuk memberikan nama yang tepat untuk bayi kembar mereka. Mungkinkah Ustadz Solmed terlalu bahagia? Menerus darahku, cinta seumur hidupku. Jadi pengen punya anak. Masya Allah. Ini gemeteran megangnya. Bahagia, gembira, senang hati saya. Masya Allah. Waktu Sultan lahir saya tidak bisa merasakan seperti ini karena saya jauh sekali di Kalimantan. Hari ini Allah takdirkan saya bisa menyaksikan persalinan. Bahkan saya diberi kesempatan oleh dokter untuk bisa berinteraksi langsung di awal-awal. Ada beberapa nama yang memang sudah saya siapkan, tapi saya nih masih dak-dikduknya masih ada gitu ya. Baru pertama kali saya melihat proses kelahiran itu, sesar itu seperti apa. Jadi ini antara bayang-bayang saya tadi ketika melihat diri, duduk, muter lagi, semuanya udah campur aduk. Jadi saya mungkin tidak hari ini memberikan nama karena masih belum konsen saya ini. Nama sudah kita siapkan beberapa nama, tinggal dipilihkan mana yang terbaik. Tentu saya butuh konsentrasi, butuh istikharah. Jauh dari kebahagiaan Ustadz Solmed yang menimang putra kembar, Vicky Prasetyo yang bermimpi untuk mendapatkan anak kembar justru harus menerima kenyataan yang 180 derajat berbeda. Pasalnya Angel Elga sang istri positif mengandung tanpa sempat menjalani program hamil anak kembar yang sudah lama dirancang oleh Vicky. Tapi uniknya, alih-alih kecewa, Vicky tetap memperlihatkan kebahagiaan hatinya menyambut kehamilan Angel yang kini mendadak berubah posesif, selalu ingin berdua dengan Vicky sejak mengandung. Pengen tidur terus pengennya nggak mau pisah, terus kalau kerja juga pengen cepet-cepet pulang, pengen tiduran gitu, terus ya udah pengen berdua aja terus gitu. Dia sih bukan karakter orang yang maksud aku dari awal tuh nggak pernah ngeribetin suami ya, cuma paling lebih banyak pengen di rumah aja, kayak kemarin lagi nyanyi metal, pulang sayang pulang, disuruh pulang kayak gitu, jadi kayak lebih ke situ. Jadi udah nggak ada lagi apa ya, anak metalnya disuruh pulang lagi manggung-manggung. Uniknya, tidak bisa mendapatkan anak kembar, mimpi dan harapan Vicky pun kembali meninggi untuk mendapatkan anak laki-laki dari Angel Elga. Maklum, kedua anak Vicky berjenis kelamin perempuan. Begitu menggebunya harapan Vicky untuk mendapatkan anak laki-laki, sampai-sampai Vicky pun sudah menjuluki janin dalam kandungan Angel dengan nama Gladiator Boy. Apakah mimpi Vicky untuk menimang anak laki-laki akan terwujud? Allahu a'lam bishawab. Kalau dia kan sebelum saya hamil juga dia udah punya jargon yang selalu disebut Gladiator Boy lah. Dengan bahasa-bahasa dia, kadang-kadang saya juga nggak paham ya apa maksud dia kan keluar apa gitu aja gitu, orangnya kalau ngomong juga suka begitu aja gitu. Jadi banyak yang nanya sih, emang udah cowok ya itu nih ya? Belum ketahuan, kan ini masih hitungan minggu. Cek ke dokter juga belum bisa kelihatan kan, jadi jenis kelaminnya apa ya aku belum bisa tahu. Harapan aja dari aku. Harapan pengennya, tapi apapun yang dikasih alhamdulillah. Kisah bahagia lainnya hadir dari pasangan Atzana Bing Slamet dan Rizky Alatas. Setelah menggelar prosesi lamaran beberapa waktu lalu, pasangan ini kian dekat ke pelaminan. Lantas seperti apa sukacita Rizky dan Atzana saat melakukan fitting baju pernikahan mereka? Dan bagaimana pula aksi Citra Kirana saat berbagi dengan anak-anak penyandang disabilitas dalam rangka wujud syukur atas pertambahan usianya yang ke-24 tahun. Kita simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot, usai jeda pariwara yang berikut ini.